Baik saja ya. Ini layar saya sudah terlihat ya. Layar presentasinya sudah terlihat semua ya Sudah terlihat. dari PPDKM ini. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, selamat siang kepada semuanya, gitu ya. Pada para mahasiswa, pada Pak Risto yang saya hormati. Ini saya akan menyampaikan tentang program PPDKM. Kemarin saya minta tolong ya Mas Fadil untuk menyampaikan, menyebarluaskan ya, informasi tentang Zoom call ini. Dan memang kendalanya sangat mepet, sangat mendadak. Memang begitulah adanya dari universitas juga Prodi mendapat info sangat mepet. Dan kita Prodi juga baru menyusun kemarin itu ya learning pad yang akan kita pakai untuk program PPDKM ini. Nanti akan saya jelaskan. Oke, dan tadi Kristus sudah menyinggung bahwasanya ini sebenarnya sangat mirip dengan program MBKM ya, Kampus Merdeka, MSIB. Jadi sebenarnya ini program yang mungkin bisa kita katakan yang kedua gitu ya, alternatif dari MBKM. Bukan alternatif ya, ini program kedua semacam MBKM seperti itu. Cuman, eh cuman sebentar, Pak Ristu minta tolong di mute yang terima kasih. Cuman program MBKM ini, PPDKM ini bedanya dengan MBKM adalah tidak menggunakan perusahaan-perusahaan itu ya seperti Google Bangkit, terus startup kampus dan lain sebagainya. Cuman fokus hanya menggunakan Coursera gitu. Dan Coursera ini mungkin kita semua sudah tahu, dia dia telah bekerja sama dengan lebih dari 300 universitas dan perusahaan gitu ya. Ini sekedar profil singkat Coursera saja. Mungkin nggak perlu saya sampaikan banyak-banyak gitu ya. Semua sudah tahu. Dan tentang program PPDKM sendiri, UNS ini menjadi salah satu PTNBH yang dipercayakan oleh Dirjen Dikti Kemendikbud untuk melaksanakan PPDKM. Nah, PPDMKM sendiri adalah perluasan pembelajaran digital melalui kredensial mikro. Ini sama dengan Pak Ristu, saya juga sering lupa kepanjangannya apa gitu. Dan untuk tahun 2024-2025 yang artinya semester genap dan ganjil. Jadi nanti kita malah mulainya dari genap dulu ya. Dan ditargetkan untuk semester 6. Semester 6. Jadi nanti kemungkinan besar ada lagi ganjil gitu ya. Saya belum tahu, belum ada informasi apakah ganjil nanti untuk semester 5 atau semester 7. Kalau semester 7 berarti ya kalian lagi yang akan mendapat program ini gitu ya. Tapi sepertinya kemungkinan ya semester 5 gitu. Jadi UNS mendapat hibah berupa 420 akun Coursera. Ini lisensi ya yang sudah dibayar oleh kementerian. Jadi ini nanti bukan program gratis. Jadi siapapun yang terseleksi, harapan kami menjalankannya dengan sebaik-baiknya ya. Ini bagaimanapun nanti juga amanah dari kementerian. Akun akun tersebut didistribusikan gitu ya kepada 252 mahasiswa UNS. Jadi 60% untuk UNS, 40% untuk mitra UNS. Jadi nanti beberapa kampus swasta, kalau nggak salah 8 atau 9 kampus swasta di Solo juga kebagian akun ini, gitu. Nah, untuk Fatisda sendiri kita menerima 15 akun. Nah, ini sepertinya merupakan privilege untuk kita ya, karena saya dengar kemarin kalau tidak salah, misalnya Fakultas MIPA itu mendapat 20. Memang lebih banyak, tapi dibagi ke 5 prodi, dari matematik, statistik, fisika, kimia, dan biologi gitu. Jadi masing-masing prodi cuma dapat 4 kalau dibagi 5. Sementara Fatisda menerima 15 akun, tapi kita makan semua gitu, di informatika semua, karena sains data mahasiswanya baru kan semester 4 ya, karena baru angkatan kedua. Jadi kita dapat privilege, kita paling banyak dapat akun ya. Saya tidak membandingkan dengan fakultas lain MIPA, saya nggak tahu datanya, cuma sepertinya tetap kita paling banyak, gitu. Untuk satu prodi 15 akun itu sepertinya paling banyak. Nah, ini akan diberikan kepada mahasiswa semester 6 yang terseleksi gitu. Jadi karena akunnya cuma 15, otomatis nanti yang dapat ya hanya 15 mahasiswa gitu. Sebetulnya dosen pun boleh mengambil ini. Misalnya satu dosen ya untuk membiasakan dengan Coursera atau mencoba mencoba course-nya, karena kalau pengampunya tidak pernah mencoba course-nya, kita juga agak sulit untuk menilai apakah course ini sesuai atau tidak gitu. Cuman informasi dari UNS, kalau dosen memakai satu akun, maka akun yang untuk gak sayang juga gitu kalau kita pakai untuk dosen. Ini nanti karena ini pengalaman pertama juga nanti akan banyak inputan-inputan feedback ketika sudah dijalankan ya. Kita harapkan dari mahasiswa yang seleksi nanti juga memberikan banyak feedback pada prodi. Oke, jadi kita nanti akan saya berikan Google Form. Dalam waktu singkat, Prodi mudah-mudahan bisa menseleksi 15 mahasiswa yang akan kita umumkan besok atau paling telat hari Minggu, insya Allah. Gitu ya. Dan kemudian menurut jadwal, itu 30 Desember sampai 3 Januari atau pekan depan itu sudah BIMTEK, gitu ya, pembimbingan teknis peserta. Jadi yang terpilih nanti sudah pekan depan sudah mulai mendapatkan ini.
bimbingan teknis. Harus ngapain sih di Coursera, cara setting settingnya gimana gitu ya, untuk bergabung join ke suatu course gimana dan lain sebagainya ya. Nanti ada di pekan depan. Sepertinya dari pusat bukan prodi lagi yang melaksanakan ini. Cuman kita belum tahu. Kemudian ini pelaksanaan PPDKM. Nah, ini yang mungkin surprise buat teman-teman mahasiswa. Ini kita mulai perkuliahan tanggal 6 Januari. Oke ya, jadi nanti yang 15 yang terpilih ini tidak ada paksaan ya. Semua boleh mendaftar yang akan otomatis kalau lebih dari 15 mahasiswa yang mendaftar berarti akan kita seleksi. Kalau yang daftar ya pas 15 ya sudah kita pilih semua gitu ya 15. Kalau tidak sampai 15 yang mendaftar nanti mungkin prodi akan melakukan penunjukan langsung karena mau nggak mau amanahnya ini harus dijalankan. Ya, jadi nanti tergantung ya keputusan dari Pak Ristus selaku Kaprodi, kemudian dengan Prof Wiharto selaku eh, dekan wakil dekan pembimbing akademik nanti akan kita diskusikan kalau sampai kurang gimana, kalau kelebihan gimana, kalau pas gimana itu. Kalau pas ya enak, kalau kelebihan tinggal kita seleksi. Itu tanggal 6 Januari sudah dimulai. Ya perkuliahannya sampai 30 Juni sampai akhir semester gitu ya. Cuman jangan dibayangkan ini kuliahnya lebih panjang. Waduh, kalau kita rugi Pak kalau ikut Pak. Kita nggak sempat liburan 6 Januari mulai 30 Juni baru selesai tidak gitu ya. Ini hanya range. Karena kita tahu bahwa Coursera ini ada yang cuma 3 minggu selesai, ada yang cuma 1 bulan selesai gitu ya. Jadi bisa jadi sangat singkat kalian justru sebulan 2 bulan sudah selesai kuliah yang dari Coursera ini. Sisanya tinggal kuliah reguler. Kok ada sisanya Pak? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang jangan dilupakan adalah tanggal 18 sampai 14 Februari ada pengisian KRS. Jadi siapapun mahasiswa, baik yang ikut program PPDKM Coursera ini ataupun yang tidak, nanti semua akan mengisi KRS. Ya, semua akan mengisi KRS. Nah, hanya saja peserta PPDKM yang diisi ketika KRS-an nanti mata kuliahnya ada 4 yang fix dipilih gitu ya, yang fix dipilih. Karena apa? Itu sesuai dengan learning path yang kita susun kemarin. Learning path-nya apa akan saya sampaikan kemudian gitu ya. Jadi jangan sampai nanti yang ikut Coursera nggak ngisi KRS. Karena ujung-ujungnya toh ini seperti MBKM ya. Course-course di Coursera yang kalian ambil itu akan direkognisi ke mata kuliah prodi. Jadi tetap aja supaya nilai bisa keluar, di Siakat bisa ada nilainya dan lain sebagainya harus bisa tetap KRS-an gitu. Nah, itu untuk timeline. Nanti timeline ini ada di slide ini ya. Slide-nya akan saya share juga di chat nanti bisa di-download atau kalau enggak saya serahkan ke Mas Fadil ya untuk disebarluaskan. Nanti ketika sudah terpilih 15 mahasiswa, nanti akan kita buatkan grup WA ya, grup WA khusus untuk koordinasi sampai akhir semester. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini program PPDKM ini hanya akan merekognisi 10 sampai 12 SKS. Begitu ya, melalui kursus Coursera. Jadi mata kuliah prodi nanti yang semester 6 ambil dari 15 orang ini hanya akan mendapat 10 sampai 12 SKS itu aturannya memang begitu. Nah, di prodi kami kita mengambil 12 SKS ini karena ternyata mata kuliah pilihan yang kita ambil untuk rekognisi itu satu mata kuliahnya ada eh, 3 SKS. Jadi kalau kita ambil cuma 3 mata kuliah, kita cuma dapat 9 SKS yaitu di bawah batas minimum. Nggak boleh ya, harus harus minimal 10. Nah, karena kita 3 ya mau nggak mau, nggak mungkin 9 ya harus 12. Oke, nanti mahasiswa akan mengikuti learning path, ya, learning path yang relevan, menggantikan 4 mata kuliah pilihan tersebut. Jadi nanti ada 4 mata kuliah yang kalian ambil KRS-nya, tapi nggak kuliah di kelas. Kuliahnya lewat mengambil beberapa kursus di Coursera. Ya, nanti nilainya akan sama aja keluar di 4 mata kuliah yang direkognisi nanti, tergantung pengampu masing-masing. Oke ya, begitu ya. Nah, learning path itu apa? Ini seperti jalur pembelajaran ya. Ini adalah serangkaian kursus di Coursera yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis maupun ilmu-ilmu penting yang diberikan oleh pakar-pakar ya. Karena yang kita pilih juga dari perusahaan-perusahaan terkemuka ya, seperti IBM, Microsoft, Google, dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ini, rekognisi mata kuliah dalam program studi. Jadi 4 mata kuliah pilihan program studi yang akan direkognisi melalui Learning Path Coursera adalah satu, Cyber Security, yang kedua, Cloud Computing, yang ketiga, Wireless and Mobile Computing, kemudian yang keempat, Manajemen Jaringan. Itu mata kuliah pilihan. Kalau kalian perhatikan, semua ini adalah jalur network, gitu ya, jalur networking atau risk groupnya yang dipimpin Pak Bambang gitu, dan kawan-kawan. Kenapa kok fokusnya ke networking? Ya karena ini salah satu jalur yang memang sangat tidak bisa ditinggalkan, namun
agak kembang-kempis gitu ya, nafasnya agak-agak berat gitu karena mahasiswa larinya semua ke data mining, NLP, text mining ataupun yang lain-lain. Sementara network agak agak sulit untuk dihidupkan. Padahal ini wajib karena di body of knowledge-nya computer science itu ini tidak bisa diputus, tidak bisa dipisahkan dari computer science atau informatika. Nah, selain itu pertimbangan yang lain adalah ketika kita kemarin memilih beberapa course di Coursera seperti data mining, text mining, NLP dan lain sebagainya, itu ternyata sudah ada di program MBKM. Jadi ya sudah dibuka, sudah direkognisi oleh program seperti Google Bangkit, AZF, itu ya Startup Kampus dan lain sebagainya sehingga kita tidak bisa rekognisi lagi. Kalau sudah direkognisi MBKM ya kalian sudah lulus mata kuliah itu kalau sudah ikut ya. Jadi nggak mungkin kita masukkan data mining lagi atau NLP lagi akhirnya kalian nggak dapat apa-apa. Ya jadi ikut dua program tapi mata kuliahnya nggak selesai-selesai. Ya jadi pertimbangannya itu. Dan ini empat mata kuliah ini kalian ambil lewat Coursera ya. Jadi bukan kuliah normal di kampus di kelas seperti biasa. Otomatis karena Coursera itu lebih singkat, ya, course-course-nya lebih singkat, maka satu mata kuliah ini tidak dipetakan ke satu course. Jadi bisa jadi nanti satu mata kuliah ada dua atau tiga course untuk melengkapi. Hmm. Karena sesuai capaian ini ya pembelajarannya, topik-topik yang dibahas di satu mata kuliah ini, kalau hanya ikut satu course Coursera itu tidak lengkap. Karena mata kuliah normal ini durasinya satu semester, sementara Coursera sangat singkat gitu ya. Jadi nanti dari empat mata kuliah, Prodi telah memetakan menjadi 10 course yang harus diambil. Jadi mahasiswa mengambil 10 course ya, yang singkat-singkat tadi untuk mendapatkan 12 SKS di semester 6. Sisanya gimana? Ya sisanya ngambil kuliah reguler. Ya, jadi kalau kalian mendapatkan jatah 22 SKS, 24 SKS, ya berarti sisanya ngambil KRS normal di mata kuliah yang lain. Tapi yang mengikuti program ini 12 SKS sudah tidak perlu kuliah, tinggal ikut course yang bisa dilaksanakan dimanapun. Ya. Sekarang pemetaannya dari empat mata kuliah ini jadi seperti apa sih? Itu kita lihat ya di Learning Pad. Nah, jadi Learning Pad sendiri definisinya adalah serangkaian kursus atau mata pelajaran yang dirancang ya untuk mengembangkan keterampilan atau pengetahuan dalam suatu bidang tertentu. Nah, empat mata kuliah dalam kurikulum informatika tadi dibagi menjadi 10 courses yang lebih pendek di Coursera ya untuk memungkinkan pengalaman pembelajaran yang fleksibel dan terfokus. Jadi nanti dari empat mata kuliah diganti 10 kursus di Coursera ya untuk kesetaraannya. Nah, course-nya apa saja gitu. Course-nya ini 10 ini itu ada durasi di paling kanan itu jamnya, dia jamnya. Itu termasuk tatap muka itu apa? Tatap muka itu biasanya lihat video aja. Lihat video, nanti ada assignment, ada tugas-tugas seperti Coursera yang lain yang sudah mungkin sudah menjalani di MBKM misalnya data mining atau text mining itu nanti mirip sama aja. Learning pad-nya kita beri nama itu ya, Secure Network and Computing Systems. Nah, ini Secure Network and Computing System ini mengintisarikan dia merangkum dari course-course ini yang kita ambil. Otomatis ini juga rangkuman dari empat mata kuliah prodi yang tadi, yang saya tampilkan tadi. Oke, nah ini ada 10 course. Yang pertama ini bisa kita anggap pemetaan dari mata kuliah Cyber Security yang pertama tadi. Ya, Cyber Security. Nanti blok yang kedua Cloud Computing, blok yang ketiga Wireless Mobile Computing, yang blok keempat Manajemen Jaringan. Kita kuliah pilihan semester 6 itu ya. Ya cuman kita nggak bisa secara kaku menganggap oh ini mata kuliah cybersecurity itu ini tiga. Oh mata kuliah cloud computing itu ini dua. Itu nggak secara kaku seperti itu ya. Jadi anggapannya anggaplah pokoknya 10 ini paket. 10-10-nya ini merupakan paket course pembelajaran yang harus diambil untuk meluluskan kalian di empat mata kuliah tadi. Jadi ada yang pertama ada tiga course ya dari IBM semua. Durasinya bermacam-macam. Kemudian yang cloud computing ada dua, ada IBM, ada Microsoft ada. Yang ketiga ini IoT, Wireless and Cloud Computing, kemudian Wireless Communication for Everybody, sama 5G for Everyone. Ini dari Yonsei University sama Qualcomm Academy. Dan yang terakhir, tentang manajemen jaringan, kita ambil eh, course dari Microsoft dan University of Colorado. Jadi ya, jadi nanti course-course-nya ini, nanti listnya akan saya kirimkan itu ya, materi ini ya, bukan materinya, apa, nama course-nya aja. Nah, kemudian manfaat utamanya apa gitu ya? Otomatis kalian kalau lulus semua gitu ya, kalian akan mendapat sertifikat. Dan sertifikatnya ini nggak main-main karena langsung 10 sertifikat ya. Ini untuk meningkatkan sertifikatnya otomatis akan diakui industri ya karena dari Coursera untuk meningkatkan peluang karir otomatis ya karena industrinya pun juga dari IBM, Microsoft, Qualcomm, University of Colorado ya salah yang bukan yang dari universitas itu semuanya bonafit gitu.
Jadi kalian ketika lulus nanti sudah bawa 10 sertifikat otomatis kalau lulus semua. Ini setara dengan nilai manfaat sekitar 1,5 juta tadi yang sudah dibayar oleh kementerian ya. Jadi nanti yang lolos atau terseleksi tidak free ya, sudah dibayari. Ini jadi harapannya semuanya amanah dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena manfaatnya sangat banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, pembelajaran fleksibel. Karena kursusnya pendek, dapat diselesaikan secara mandiri. Ini bisa menyesuaikan dengan jadwal mahasiswa masing-masing, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, tengah malam bebas. Tinggal kuliah sewaktu yang diinginkan. Bisa jadi nanti juga kalau yang mahasiswanya kira-kira kuat itu ya itu self paced. Akhirnya dibabat langsung 2 minggu 3 minggu selesai. Itu satu course itu ya. Jadi sehingga bisa kuliah lebih cepat selesai. Sisanya tinggal separuh bebannya yang di kelas reguler tadi. Sisanya SKS di luar 12 tadi gitu ya. Fleksibel sekali jadwalnya. Kemudian nah ini akses instruktur kelas dunia otomatis karena yang merancang materi-materinya pun dari industri-industri atau universitas tingkat global gitu. Jadi materinya sangat bermanfaat, sangat bagus, waktunya sangat fleksibel dan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh industri untuk CV kalian nanti ketika lulus dari sarjana informatika. Itu ya. Nah, saya rasa materinya cukup itu aja supaya nggak terlalu banyak. Yang penting intinya sudah saya sampaikan. Silahkan ada pertanyaan atau tidak, gitu ya. Yang jelas setelah ini apa? Setelah ini kalian bisa mengisi form gitu ya yang sudah saya tampilkan, saya kirimkan di chat tadi. Sudah ini. Nanti di situ ada beberapa info yang akan diminta oleh prodi ya untuk bahan seleksi gitu. Jadi ada nama, NIM, misalnya. Kemudian nanti ada dua nilai mata kuliah yang kita minta, yaitu EAP dan jaringan komputer ya, karena udah ada. EAP untuk Inggrisnya, karena course-nya kebanyakan, ini semua bahasa Inggris ya, course-course-nya. Paling nggak cuma sekedar gambaran saja. Nanti ada juga IPK sampai semester 4 dan sebagainya. Nanti multivariabel yang akan dilihat oleh prodi dan nanti akan dipilih 15 mahasiswa gitu. Nah, ini sedikit tambahan, sorry saya agak lupa. Nah, ini workflow-nya gimana kalau mahasiswa itu? Ini misalnya contoh sertifikatnya ya. Ini IBM untuk Coursera ada sertifikat dari IBM. Ini terlihat ya saya pindah pindah window ini. Pertama nanti join course ya yang terpilih. Nanti kita juga akan bikin WhatsApp group. Kemudian nanti selama proses perkuliahan di Coursera akan ada dosen pengampu ya. Yang saya belum tahu. Mungkin saya akan minta salah satu dosen dari riset grupnya Pak Bambang itu ya, selaku pengampu di bidang networking di informatika di Fatisda. Nah, ini nanti untuk monitor progres dari mahasiswa. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya nanti mahasiswa yang terlihat performanya di bawah standar ya atau tidak mengikuti course dengan baik, maka prodi atau fakultas berhak untuk mencabut mencabut lisensinya dan diberikan ke mahasiswa lain. Nah, ini yang jadi resiko adalah kalau lisensinya dicabut karena bukan masalah performa ya, mungkin masalah ya performa itu bukan berarti kuliah sulit atau enggak, ini sama aja, course-nya biasa-biasa saja gitu. Cuman oh jarang login nih, jarang mengerjakan assignment atau nggak pernah membuka videonya di Coursera gitu karena dibiarkan apa namanya molor terus. Nanti fakultas berhak untuk mencabut lisensinya. Karena kita harus berikan ke mahasiswa yang lain karena itu wajib ya. Tidak mungkin nanti kita melaporkan ke pusat bahwasanya ada 15 mahasiswa yang 13 lulus, yang dua nggak lulus. Nanti akan jadi problem gitu. Lulus ini bukan artinya nanti sulit ya, sama aja. Mungkin malah kuliah reguler lebih sulit. Ada UTS, UAS, dan macam-macam. Ini course biasa, memang dirancang. Asal diikuti dengan baik, saya yakin kalau diikuti dengan baik semuanya bisa lulus. Gitu ya. Ini dalam artian bukan masalah tingkat kesulitan, tapi tingkat kedisiplinan ya. Mungkin nggak pernah buka, nggak pernah login, nggak pernah ada progres. Nah itu problem. Maka nanti akan disayangkan lisensinya sudah dibayar, jadi sia-sia ya. Karena ini uang negara juga, nanti bagian dari eh, merugikan negara. Ini cuman ini ya, bercanda ya. Maka harus kita ganti mahasiswa lain yang lebih komitmen. Gitu ya. Oke, kembali ke slide sebelumnya. Ini apakah ada pertanyaan? Eh, Permisi, Pak. Ya, silakan, Silakan, Mas. Bram. Saya izin bertanya. Ini terkait dengan mata kuliah cloud computing, Pak, ya. Karena saya sendiri ya, itu kan mengambil mata kuliah cloud computing itu kan di Bangkit Akademi ya. Itu bagaimana, Pak, ya? Misal kalau ibarat kalau saya berminat untuk ikut gitu kan, Pak. Lalu
karena matkul cloud computing ini udah saya ambil duluan gitu kan. Berarti kan akhirnya mata kuliah cloud computing ini kan tidak jadi apa-apa ya kan nanti ketika saya kerjakan kan. Apakah saya bisa mengambil rekognisi yang lebih, maksudnya apakah saya bisa mengambil KRS yang lebih untuk menutupi satu mata kuliah yang udah pernah saya ambil atau bagaimana Pak Iko nanti? Oke, baik. Karena tadi Jadi Mas William, Mas ya, William sudah lulus ya kalau computing ya dari program Bangkit Akademi tadi ya. iya. Oke. Baik, ini saya coba menjawab semampu saya. Nanti tolong Pak Ristu karena ada di sini bisa melengkapi ya. Karena terus terang untuk MPKM memang Pak Ristu lebih paham sudah ini ya. Ini jadi begini. Karena kita harus melengkapi 12 SKS gitu ya. Salah satunya kan cloud computing. Kemarin di prodi itu sebetulnya saya bersama Pak Ristu dan Pak Wiharto dan Pak Bambang itu menyusun tidak tidak hanya 4 mata kuliah ini, tapi ada opsi begini. Ini saya coba tampilkan Excelnya ya. Coba saya ganti share-nya. Selesai. Mana tadi ini? Nah, ini sudah terlihat belum Excelnya nih? Nah, sudah Pak. Sudah ya, oke. Nah, jadi kemarin itu ketika kita mendiskusikan mata kuliah apa sih yang mau kita jadikan mata kuliah rekognisi untuk program PPDKM ini ya, itu kemarin Prodi mengidentifikasi ada 5 mata kuliah. Jadi ada cyber security, cloud computing, wireless and mobile computing, atau grid computing gitu ya. Kemudian sisanya adalah manajemen jaringan. Nah, kemarin kata Pak Ristu dan yang lain dan Pak Bambang ya, saya diskusi kita bersama lah. Itu kita ambil wireless and mobile computing karena banyak overlapnya ya antara grid computing dengan parallel processing, dengan sistem terdistribusi, dengan cloud computing ini ada overlapnya sehingga kita memutuskan untuk ya sudah begini aja grid computingnya kita drop dulu, kita ambil wireless and mobile computing gitu ya karena terlihat di sini pemetaannya ke Coursera juga lebih bervariasi begitu. Nah, ini saran saya saja nanti kita tunggu masukan dari Pak Ristu apakah setuju atau tidak. Untuk yang sudah lulus mata kuliah cloud computing, maka untuk mengakalinya nanti yang sudah lulus ini mengambil mata kuliah di KRS yaitu grid computing. Ya, jadi sama-sama mahasiswa mendapatkan advantage 12 SKS begitu. Karena toh karena kita kalau mengganti grid computing ini bukan berarti kita akan mengganti mata kuliahnya course-nya ini ya. Karena learning path itu satu prodi sudah fix dan harus diambil semua mahasiswa tadi 15 tadi. Sehingga nggak bisa kita ganti materinya. Yang bisa kita ganti justru rekognisinya gitu ya. Jadi mungkin yang sudah lulus cloud computing, maka yang diambil adalah grid computing untuk menggantikan mata kuliah tersebut. Nah, ini saya mohon Pak Ristu untuk menanggapi dan Permisi Pak. oh iya gimana? Jangan sudah juga. Komputasi grid juga sudah direkognisi Ah, di ya iya. sudah. Kalau begitu Pak Ristu monggo Pak, sarannya bagaimana? Oke, nanti mungkin ini karena ikut cloud computing ya. Eh, karena Benar ikut Pak. cloud computing ya, William ikut cloud computing ya Iya di benar. Bangkit Academy ya. Jadi Iya. mungkin ada beberapa yang memang sudah beririsan gitu. Jadi di kasus yang tersebut nanti kita akan mencoba mengidentifikasi pilihan-pilihan yang memungkinkan untuk dilakukan khusus untuk yang sudah pernah ngambil di eh, Bangkit Academy khususnya cloud computing. Karena memang kemarin kita nyoba identifikasi itu cloud computing dan grid itu memang ada. Jadi cyber security bisa jadi ya, tapi nanti saya cek lagi. Jadi nanti kita akan tetap rekognisi, tapi yang memang memuat dari istilahnya apa ya CPMK dari Coursera tersebut. Jadi misalkan capaian mata kuliahnya atau kontennya itu yang beririsan itu mata kuliah apa saja selain 5 itu. Jadi kita sediakan pilihan itu mungkin lebih dari 12 SKS, tetapi maksimal yang boleh dipilih itu adalah 12 SKS. Dan bagi yang belum pernah mengambil itu ya sesuai yang ditetapkan oleh prodi. Jadi misalkan sebagai contoh begini, misalkan kita tambahkan grid computing itu sebagai pilihan, maka nanti tersedia di sana itu ada 15 SKS. Karena teman-teman yang mungkin sudah pernah ngambil cloud, maka kemudian di situ diganti dengan grid. Tapi misalkan grid dan cloud itu sudah ada, sudah pernah terekognisi juga di MBKM, kita akan coba mengidentifikasi mata kuliah yang berkesesuaian dengan itu. Dan jika tidak memungkinkan, ya terpaksanya kami menggunakan mata kuliah rekognisi dari universitas. Seperti kemarin itu kita menggunakan literasi digital dan yang lainnya. Kira-kira demikian. Pak, ini untuk menambahkan ya Pak tadi ya, mungkin ada beberapa mata kuliah lain yang bisa disesuaikan dalam konteks networking gitu ya. Ini adalah core silabus informatik gitu ya, informatika. Ini anu Pak Risto, mungkin di semester-semester depannya ada beberapa ya. Misalnya ada yang berbau network ini computer network security ya.
Jadi Ya, ini juga kita bisa jadikan sebagai alternatif untuk direkognisi. Karena kemarin kan tadi ada cyber security ya sudah kita ambil gitu ya. Cloud computing sudah. Kemudian tadi yang di sini network management juga sudah untuk mata kuliah grade itu semester di 6 ya. semester 5. Nah, grid computing itu di semester 5 berarti sudah lewat ya untuk yang sudah, yang belum yang nggak apa-apa. Maka nanti mungkin yang mata kuliah alternatif semester 6 yang bisa kita jadikan rekognisi adalah ini, Computer Network Security. Ini juga bebannya sama 3 SKS. Jadi dengan begitu tetap genap 12. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Dari saya cukup, Pak. Oh, Ya, baik. silakan teman-teman yang lain Pokoknya barangkali. ya, pokoknya intinya akan dicarikan solusi supaya 12 SKS genap ya, tertutupi dari program Coursera ini. Jadi jangan khawatir, nanti akan dicarikan solusinya. Untuk learning pad ini kemarin juga kita agak ngebut ya, jadi saya share lagi. Untuk learning pad yang disusun oleh Prodi ini juga kemarin agak kebut-kebutan, jadi bisa jadi ada sekedar penyesuaian satu atau dua course mungkin masih ada kemungkinan itu. Yang karena kita toh belum mulai juga kan ini ya, apa namanya proses pembelajarannya gitu ya. Saya buka lagi yang ini. Ah, ini. Karena Pak Risu kemarin juga sempat bertanya ke saya gitu, ini yang cloud computing kok dua-duanya introduction gitu ya. Ini saya juga bingung karena ketika saya mengeksplor di Coursera itu ternyata banyakan course cloud computing itu sudah membahas aspek security tentang dan aspek security ini sudah kita babat habis di sini ya di tiga yang awal ini cyber security maksudnya ada yang lebih dalam lagi penetration testing, threat hunting, cryptography itu sudah ada. Ini sengaja saya pilih dari IBM semua karena kemungkinan besar tidak akan overlap karena dari satu perusahaan provider yang membuat itu jadi nanti dibahasnya walaupun sama-sama introduction yang dua pertama ini tapi yang pertama adalah membahas tentang cyber security essentials itu yang fundamentalnya yang kedua tentang tools dan cyber attacks jadi itu sudah beda pembahasan maka kalau computing ini saya ambil dua-dua introduction tapi jangan khawatir ini tidak akan sama semua saya sudah cek yang Microsoft ini kan kan dua kali lipat lebih banyak ya yang durasinya 25 jam lebih banyak ini, saya sudah cek itu materinya jauh lebih lengkap ya dibandingkan yang ini. Itu. Dan ini memang kita tidak bisa dipetakan secara sempurna ya sama dengan mata kuliah karena emang ya ini course ya yang ada saja di Coursera. Banyak sebetulnya, cuman banyak yang overlap. Kita kemarin sudah melakukan filtering gitu dan dilihat-lihat lebih detail. Memang inilah ya hasilnya gitu. Jadi anggaplah ini paket lengkap aja. 10 kursi paket lengkap untuk mempelajari learning path judulnya Secure Network and Computing System. Jadi nggak perlu dipusingkan 4 mata kuliah tadi. 4 mata kuliah tadi itu hanya untuk administratif aja supaya kalian bisa rekognisi 12 SKS gitu. Gitu ya. Fire di Fire sama RS. Tanya apa ngobrol sih? Mari silakan. Ada pertanyaan lagi atau? Permisi, Pak. Iya, Oh, silakan. silakan. Izin Pak memastikan tadi yang terkait yang cloud computing itu, berarti buat teman-teman yang kemarin di Bangkit ambil cloud computing, buat PPDKM ini tetap bisa ngambil yang ini ya Pak? Atau nanti Tetap bisa, dicarikan mata betul. kuliah yang lain gitu, atau Betul, bagaimana? betul. Betul, betul. Tadi yang sudah mengambil cloud computing berarti nanti rekognisinya bukan ke cloud computing lagi, tapi ke grid computing. Untuk yang grid computing sudah, maka akan lari ke computer and network security. Dia semester 6 juga ada. Dia computer network security. Kalau nanti sudah ngambil semua ternyata kayaknya belum ya. Ini karena mata kuliah Belum semester Pak, 6. belum itu. Ah, oke. Ya, nanti mungkin larinya ke sini karena ini kita lihat paling relevan. Ya, secara konten, secara judul mata kuliah juga paling pas untuk untuk dipaksakan tanda kutip ya. Untuk dipaksakan direkognisikan. Oh, iya. Berarti nanti daftar aja nggak apa-apa atau nunggu informasi dari Prodi Pak? Eh apa yang mau ditunggu? Kayak nggak ada yang perlu ditunggu sih sebenarnya Yang, mata kuliah pasti tadi aja. iya. Kemungkinan yang tiga tadi ya. Sampai nanti ada informasi justru dari mahasiswa. Kalau ada yang udah ngambil tiga-tiganya gitu kan kayaknya nggak mungkin ya. Jadi maksudnya dia sudah cloud computing, sudah grid computing, sudah juga computer network security. Nah itu kan baru prodi nyari solusi. Sementara ini kalau tidak ada yang berkasus seperti itu ya paling enggak larinya langsung ke tadi yang computer network security ini. Jadi Oh, sudah genap 12 SKS gitu ya. Kalau yang lain ada yang bermasalah nggak? Maksudnya ini yang jadi perhatian cuma cloud computing kan? Ada yang punya kasus lain, misalnya cyber security atau WMC gitu. WMC setahu saya semester 5 tapi setahu saya juga ini semester lalu nggak buka ya.
Kalau nggak buka berarti belum ada yang ini kayak sudah mengambil KRS-nya di situ mungkin. Jadi aman insya Allah. Oh, nanti untuk rekognisi begini ya. Jadi informasi dari pusat kemarin, kelulusan di course ini akan eh, berefek ke kelulusan di mata kuliah. Gitu ya. Memang saya tadi sampaikan bahwa 10 ini jangan dipandang sebagai pemisah-pemisah antar mata kuliah gitu ya. Secara konten, secara pembelajaran ini paket lengkap gitu ya dari cloud computingnya, dari security-nya, dari wirelessnya, dari manajemen jaringannya. Anggaplah kalian kuliah mata kuliah baru lah yang bobotnya 12 SKS. Ya, anggaplah seperti itu. Jadi kuliah baru nama mata kuliahnya ini bobotnya 12 SKS seperti itu aja. Cuman jangan dianggap nanti dipisah-pisahkan secara konten, karena itu administratif aja. Nah, namun karena syaratnya tadi ya untuk lulus mata kuliah harus lulus course-nya juga. Ini kita anggap pemetaan yang implikasinya hanya administratif. Jadi begini maksud saya, untuk bisa lulus di mata kuliah cyber security, ya di KRS-an cyber security, maka kalian harus lulus 3 course ini, yang paling atas. Gitu ya. Nah, untuk bisa lulus cloud computing atau grid computing atau computer and network security, kalian harus lulus 2 blok yang ini. Gitu ya. Nanti dan seterusnya untuk bisa lulus mata kuliah WMC, maka yang kalian harus luluskan adalah ini tadi. Ada 3 blok ini, IoT, wireless communication, sama 5G for everyone. Dan yang terakhir juga network management, maka harus lulus 2 yang bawah ini. Ya karena kalau tidak lulus ya sayang. Yang pertama sertifikatnya nggak jadi dapat. Yang kedua mata kuliah nggak jadi lulus. Jadi agak disayangkan. Nah terus gimana Pak kalau 2 lulus, 1 nggak lulus? Nah ini kebijakan prodi. Jadi nanti akan dibahas di prodi. Jadi pastikan aja kalau misalnya threshold untuk lulus di satu course 80% ya, misalnya 80%. Kalian di yang kasus pertama ini yang cyber security kan harus lulus 3 course. Di 2 course kalian lulus, misalnya 85 sama 87 gitu. Sementara yang paling bawah kok cuma 75. Nah, kalau 75 ini kan secara threshold di Coursera, maka yang 75 nggak lulus, gitu ya. Dianggap tidak lulus. Tapi kalian lulus di 2 course yang lain, tadi 85 dan 87 misalnya. Nah, kalau secara nilai di Prodi, di UNS, itu kan 75, 85, 87. Kalau di min, di average itu kan masih lulus harusnya ya. Jadi nanti Prodi masih bisa meluluskan kalau kasusnya seperti itu. Kalau kasus seperti itu. Lah kerugiannya apa ya? Kerugiannya hanya tadi, course yang nggak lulus berarti nggak dapat sertifikatnya. Dari 3 yang harusnya dapat, cuma dapat 2 sertifikat, sementara yang satu fail begitu. Tapi tadi kasusnya yang saya sebutkan nilainya bagus-bagus semua loh ya. 75, 85, 87. 75 nggak lulus karena di Coursera misalnya thresholdnya 80%. Nilainya bagus semua. Jangan sampai nanti ada yang nilainya mepet semua, terus yang terakhir nggak lulus nilainya 0, 10 gitu. Karena nanti kalau kita rata-rata, bisa jadi kalian fail untuk satu mata kuliah lengkap ya, untuk 3 course ini. Baik. Dari saya Eh, cukup. ada pertanyaan lain barangkali? Termasuk juga dari teman-teman yang mengambil sekarang mobile development ini ya, mobile development pad ya, yang ada di Google Bangkit, di Bangkit Academy, itu juga sudah ada di wireless wireless WMC ya, wireless and mobile computing itu ya. Bahasa mobile computing. Nah, itu sudah diambil, sudah direkognisi di sana. Sehingga nanti mungkin akan ada pergantian yang untuk mata kuliah itu. Oke. Jadi nanti tetap diusahakan teman-teman jadi terkait dengan 12 SKS itu nanti terkait rekognisinya fleksibel, tetapi untuk paketnya mata kuliah itu yang mungkin barangkali pergantiannya sangat minim gitu ya. Tapi kalau untuk yang terkait dengan rekognisi di fakultas nanti kita akan bisa usahakan untuk bisa mencakup 12 SKS itu terekognisi semua. Demikian tambahan dari saya. Barangkali ada pertanyaan lain saya persilahkan. Ini sih Pak, Ya, silakan. ini Pak izin mengkonfirmasi Pak, ini saya tadi habis cek ini Pak di Siakat yang rekognisi cloud computing. Ini ternyata yang CNS itu keamanan jaringan komputer juga sudah direkognisi itu Pak. Betul, betul. Jadi ada 3 mata kuliah yang tadi saya cek itu ada jaminan apa namanya keamanan jaringan komputer, komputasi cloud sama grid, komputasi grid ya.
Itu ternyata memang sudah direkognisi di cloud computing, Pak. Oke, oke. Jadi Baik, tiga-tiganya. baik. Saya mungkin nanti kita akan diskusikan lagi ya Pak di Prodi ya. Betul, Kebetulan betul. yang divisi MBKM kan berbeda orang, nanti kita sinkronkan dulu saja. Tapi insya Allah tetap bisa kita carikan ininya solusi Ya, untuk mata kuliah sisanya. Jadi tetap tetap 12 SKS nanti, insya Allah. Kalau lulus semua course-nya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini baik, sama-sama. ada pertanyaan lain atau sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lain atau lebih detailnya terkait ini, nanti ada beberapa link yang kami share ke apa namanya, grup yang ada di Telegram ya, grup yang di Telegram di MBKM, dan juga mungkin akan dititipkan ke Fadil, Mas Fadil ya, selaku koordinator di angkatan 2002. Cukup ya. Baik, kita akhiri saja. Terima kasih Pak Afrizal atas penjelasannya. Sama Pak Risu, ini apa, mohon di copy dulu ya banyak linknya. Apa namanya tadi? Google Yang ada Formnya. di chat ini, yang ada di Saya sudah sampaikan di chat ini. Nanti mungkin saya kirimkan lagi ke Mas Fadil supaya disebarluaskan lagi. Ini kita tunggu sampai besok ya Pak Risu ya. ya, betul. Atau gimana? Atau sampai malam ini. Besok kita harus menganalisa hasilnya juga. Karena tanggal 30 itu anu ya, 30 sudah harus menyerahkan nama. Mungkin nanti Dan malam aja jam 12 malam ya kita. Itu formnya sangat sederhana sekali formnya. Cuma diisi aja singkat, segera diisi, dikumpulkan nanti supaya prodi punya lebih banyak waktu untuk menseleksi gitu. ya, jadi bagi teman-teman yang berminat segera saja. Kalau misalkan nanti melebihi kuota dalam konteks ini, nanti seleksinya macam-macam ya, nanti tergantung dari keputusan tim gitu. Demikian, barangkali ada yang perlu ditambahkan Pak Afrizal? Cukup? Nah, saya cukup. Baik, dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, di chat saya cek juga tidak ada pertanyaan. Saya cukupkan pertemuan sosialisasi dan rekrutmen ini. Mohon untuk teman-teman untuk bisa segera mengisi form yang sudah disediakan. Nanti kita akan juga share ke beberapa grup yang sudah kita usahakan. Saya akhiri, mudah-mudahan berkah yang kita laksanakan hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak.